Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan penelitian pengumpulan data yang beranggotakan saya sendiri, Lintang Andika Surya, NIM 202121089, Stefani Marta Widyastuti, NIM 202121088, dan Zaki Arif Firmansyah, NIM 202121090. Yang pertama, pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menangkap berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan oleh memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, sumber pengumpulan data. Sumber pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, laporan, jurnal, lewat orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya, metode atau teknik pengumpulan data. Adapun beberapa teknik pengumpulan data secara umum yang digunakan dalam penelitian antara lain: yang pertama, wawancara. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Secara garis besar ada dua macam pedoman atau jenis wawancara, yaitu A. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana pewawancara, dalam hal ini penelitian, menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. B. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, di mana pewawancara dalam penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Stefani. Silahkan. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode yang paling umum digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara spesifik dan sistematik terhadap fenomena atau kejadian-kejadian yang diteliti. Observasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu A. Observasi partisipan. Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi di mana seorang pengamat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam suatu kegiatan yang diamati. Yang B. Observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah suatu bentuk observasi di mana pengamat tidak mengalami dan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas atau kegiatan orang-orang atau kelompok yang sedang diamat. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini menjadi pelengkap dari pengguna metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh adanya dokumen-dokumen tersebut. Baik, yang keempat ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung, atau peneliti tidak langsung bertanya kepada responden, yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien,
Bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Angket dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Yang pertama ada angket terbuka. Pada angket terbuka ini, di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Yang kedua ada angket tertutup. Pada angket tertutup ini, di dalamnya berisi pernyataan atau pertanyaan yang telah memiliki alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah tersedia. Dengan kata lain, angket tertutup ini adalah angket yang disajikan untuk responden supaya responden bisa memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda silang atau tanda checklist. Yang kelima ada survei. Survei adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Survei bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala-gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Pencarian data tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui kuesioner, wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.